Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jamil dengan NIM F1D123019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Jarod Wirautama STMT, yaitu mata kuliah Hidrogeologi dan Penyaliran, yang menjelaskan tentang jurnal. Dengan jurnal yang kami ambil yaitu Geologi dan Pemetaan Cekungan Air Tanah Kota Gorontalo dengan menggunakan metode geolistrik tahanan jenis. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami angkat ada dua. Yang pertama, pemetakan akuifer dengan menggunakan metode geolistrik. Kemudian pencemaran air tanah melalui arah aliran air tanah di cekungan air tanah Kota Gorontalo. Pada pendahuluan ini juga memiliki tujuan, yaitu tujuannya mengetahui kondisi geologi dan memetakan akuifer dengan menggunakan metode geolistrik pada daerah Kota Gorontalo, dan kemudian mengetahui kondisi geologi dan memetakan akuifer dengan menggunakan metode geolistrik pada daerah Kota Gorontalo. Di Indonesia ini sendiri memiliki potensi air tanah terbesar, yakni 224 cekungan air tanah atau groundwater basin dengan potensi cadangan sebesar 4,7 miliar meter kubik per tahun. Air hujan menjadi faktor penting sebagai imbuhan air tanah. Karakteristik Indonesia yang beriklim tropis memiliki keadaan musim hujan dan musim kemarau yang telah diteliti oleh Oldman dan Freire pada tahun 1982. Seiring dengan perkembangan dan pembangunan daerah Kota Gorontalo, maka pertumbuhan penduduk dan pembangunan sektoral, dalam hal ini pemukiman, pertanian, industri, dan fasilitas perekonomian, mendorong meningkatnya pemanfaatan air bersih. Agar keberlanjutan perekonomian ini didukung oleh ketersediaan sumber daya air di wilayah Kota Gorontalo, sehingga sangat diperlukan dan perlu dilakukan pemetaan air tanah dengan menggunakan metode geolistrik. Oke, ada studi literatur. Pada studi literatur yang kami pakai, yang pertama dari jurnal T. Pandi dan kawan-kawan tahun 1997 yang berisi cekungan air tanah Gorontalo berdasarkan peta cekungan air tanah provinsi berdasarkan konduktivitas dan transmisivitas serta litologi penyusunannya dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni bagian tepi cekungan, yaitu bagian selatan dan utara, serta bagian tengah cekungan yang terdapatnya Danau Limbo yang diperkirakan muncul akibat sesar Gorontalo. Bagian tengah cekungan tersusun atas litologi endapan danau, dan bagian utara dan selatan tadi tersusun oleh batuan gamping. Yang kemudian ada studi literatur yang kedua, kami ambil dari jurnal Telford, W.M. dan kawan-kawan pada tahun 1990 yang berisi geolistrik merupakan metode yang paling populer dalam menyelidiki air tanah dari permukaan bumi dalam bidang hidrogeologi. Metode ini menggunakan asumsi bahwa bumi bersifat homogen isotropis. Sebagai contoh, medium berlapis yang ditinjau misalnya terdiri dari dua lapis yang mempunyai resistivitas berbeda dianggap sebagai medium satu lapis homogen yang mempunyai satu harga tahanan jenis semu dengan konduktivitas lapisan fiktif sama dengan jumlah konduktivitas masing-masing lapisannya. Kemudian pada jurnal ini menggunakan metode penelitian. Pada metode yang dilakukan pada penelitian ini ialah melakukan survei geologi dan bawah permukaan. Adapun beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama yaitu memulai, kemudian pengambilan data. Dan pada pengambilan data ada tiga metode, yaitu geologi, sumur, dan geolistrik. Kemudian seterusnya pengolahan data dan interpretasi, dan akhirnya bisa juga sampai pada akhir yaitu kesimpulan dan akhirnya selesai. Kemudian hasil dan pembahasan. Secara umum kondisi air tanah cekungan Gorontalo mengalir dari daerah perbukitan utara menuju ke dataran di bagian tengah. Hal itu berarti bahwa daerah pengisian recharge area terletak di daerah jajaran perbukitan dan pegunungan Tilong Kabila. Sementara daerah pelepasan atau discharge area di dataran cekungan Gorontalo. Air tanah mengalir dominan melalui ruang antar butir atau porositas
dan sebagainya melalui celah maupun rekahan. Berdasarkan data geologi dan hidrogeologi, akuifer bebas tersebar dari intermediate slope hingga plains. Muka air tanah semakin dalam ke arah selatan atau bagian tengah cekungan mengikuti ketinggian topografi. Air tanah di daerah cekungan Gorontalo pada umumnya tersimpan pada endapan aluvium. Berdasarkan analisis data geolistrik, resistivitas sounding, konfigurasi Schlumberger, maka kurva yang didapatkan sebagai berikut. Ada 8 kurva yang didapatkan pada jurnal ini. Dari kurva di samping, maka setiap titik sounding dapat ditentukan jenis lapisan batuan berdasarkan nilai tahan jenis serta kedalamannya. Berdasarkan penampang geolistrik 1, kedalaman 1,3 meter sampai 62,3 meter terdapat zona akuifer bebas pada litologi pasir lempungan, yaitu pada titik 1, dan kerikil pasiran pada titik 7. Tetapi pada titik 5 tidak terdapat zona akuifer karena tersusun atas litologi granit. Yang kedua, berdasarkan penampang geolistrik 2, kedalaman 2,13 meter sampai 62,3 meter terdapat zona akuifer bebas pada litologi pasir lempungan, yaitu titik 7, dan pada titik 6 terdapat zona akuifer bebas yang mengalir porositas sekunder pada litologi batu gamping dengan kedalaman 2 meter sampai 30 meter. Dan yang terakhir di penampang geolistrik 3, kedalaman 5,3 meter sampai 32,7 meter terdapat zona akuifer bebas pada litologi batu lempung, batu pasir, dan batu pasir lempung, tetapi pada litologi granit dan tidak terdapat zona akuifer. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari hasil penelitian jurnal ini yaitu berdasarkan studi geologi, hidrogeologi, dan geolistrik bahwa hasilnya sangat berkaitan erat. Satuan bentang alam pendataran mencirikan batuan endapan aluvium yang terdiri dari lempung, pasir, pasir lempungan, dan kerikil pasiran yang merupakan indikasi bahwa air tanah dangkal atau lapisan akuifer bebas, dan satuan bentang alam perbukitan mencirikan batuan yang lebih efisien berupa granit dan batu gamping. Aliran air tanah pada daerah penelitian merupakan pengisian air tanah dari bagian utara yang terkumpul tepat di tengah wilayah kota Gorontalo. Adapun saran yang dapat saya simpulkan terkait dari isi jurnal ini sendiri, yaitu kita dapat memanfaatkan data untuk zonasi pemanfaatan dan perlindungan menggunakan hasil pemetaan untuk membuat zonasi konservasi, zona larangan sumur bor, atau zona rawan pencemaran berdasarkan arah aliran dan jenis litologi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.